Sebelumnya dikenal sebagai IAIN, UIN Jakarta memiliki sejumlah tokoh pemikir terkemuka seperti Profesor Dr. Nurholis Majid, Profesor Azumardi Azra, Zakia Darajat, Neng Dara. Dari sekian banyaknya tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi, kalian penasaran gak sih apa saja bentuk kontribusi yang telah mereka lakukan kepada masyarakat? Serta bagaimanakah kualitas riset atau pemikiran para sivitas akademika UIN Jakarta? Kontribusi UIN Jakarta terhadap riset di Indonesia bisa dibilang cukup signifikan oleh peradaban masyarakat. Profesor Azumardi Azra pernah mengonsepkan modernisasi Islam yang dicetuskannya. Lalu terdapat sosok perempuan, Zakia Darajat, melalui feminisme dan Islam, kritik dan transformasi. Selain itu, terdapat Profesor Dr. Nurholis Majid yang telah menuliskan beberapa buku tentang hubungan antara Islam, modernitas, dan kebudayaan Indonesia. Seperti yang diungkapkan langsung oleh Gun-Gun Herianto, dosen FDKOM, bahwa kontribusi para diaspora alumni UIN Jakarta meliputi 3 hal, yakni akademik perspektif, kebijakan publik yang didinamisasikan oleh alumni UIN, hingga keterlibatan alumni UIN di berbagai institusi. Diaspora alumni UIN dari era sebelumnya sampai era sekarang itu berkontribusi pada 3 hal. Pertama, penguatan yang disebut dengan akademik perspektif ya. Pemikiran-pemikiran yang berkontribusi pada penguatan dinamika masyarakat di perspektif akademik. Keterlibatan orang-orang UIN di macam-macam institusi yang sifatnya itu non formal, bukan punya negara, bukan punya pemerintah, tapi misalnya seperti usaha, bisnis, entrepreneurship, atau misalnya NGO, non-government organization, dan lain-lain. Untuk menciptakan riset yang berkualitas, Gun-Gun pun menjelaskan terdapat berbagai komponen penting ketika hendak melakukannya, yaitu basis kebaruan, kerangka literatur yang kuat, metodologi yang solid, dan kontribusinya pada dinamika masyarakat saat ini menjadi 4 faktor kunci kualitas riset. Sejalan dengan hal itu, Neng Dara sebagai dosen FISIP UIN Jakarta dan juga tokoh feminisme mengatakan bahwa suatu karya ilmiah harus berdampak besar bagi masyarakat itu sendiri. Penelitiannya harus berbasis pada kebutuhan masyarakat ya. Juga berbasis kepada fakta empirik yang berkembang sekarang gitu. Jadi penelitiannya ya intinya tidak mengawang-awang lah, tidak di langit gitu, tapi benar-benar mengakar ya, misalnya kebutuhan masyarakat nih, gejala apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini, ya itu yang diteliti gitu. Nah, dalam upaya menjaga mutu riset, Neng Dara menuturkan jika terdapat beberapa upaya yang dilakukan UIN Jakarta dalam menjaga mutu riset. Salah satunya ialah fokus pada kualitas riset dibandingkan kuantitasnya. Ada program khusus untuk memastikan kualitas risetnya ya gitu. Nah itu tadi apakah tulisannya itu benar-benar secara metodologi itu memenuhi syarat ya, secara metodologis misalnya. Secara substansi apakah dia punya analisis yang tajam misalnya. Secara rekomendasi penelitian misalnya apakah dia memiliki manfaat terhadap perbaikan kehidupan masyarakat atau juga perbaikan kebijakan publik. Upaya lain pun turut diungkapkan oleh Gun-Gun Herianto, yakni rencana mengadakan kegiatan Student Research Center untuk meningkatkan mutu riset di kalangan mahasiswa. Saya lagi menghidupkan setelah diskusi bulanan itu adalah peer group komunitas peneliti mahasiswa Student Research Center. Jadi salah satu obsesi saya itu juga adalah ada Student Research Center. Jadi ada pusat
penelitian mahasiswa, yang itu di situ mahasiswa itu yang hobi meneliti itu bisa berkumpul. Seperti kata pepatah bahwa kompetisi membuat kita lebih cepat, kolaborasi membuat kita lebih baik. UIN Jakarta pun telah melakukan kolaborasi riset dengan institusi lain loh. Menurut Gun-Gun, kolaborasi riset yang dilakukan bertujuan untuk menguatkan satu rumpun riset itu sendiri. Riset kolaboratif itu udah mulai banyak, kayak misalnya saya aja riset dengan UI gitu ya, riset dengan funding dari luar, ada misalnya riset dengan sebut aja KAS, Konrad Adenauer Stiftung gitu ya. Jadi teman-teman dosen lain tuh juga saya lihat banyak kolaborasi misalnya dengan BRIN, dengan Kyoto University. Saya juga pernah dengan Western Sydney gitu ya, University, kemudian dengan Max Planck Institute, misalnya Göttingen University di Jerman. Pemikiran para tokoh yang telah disebutkan dapat menjadi tonggak awal perubahan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Maka dari itu, harus ada pengembangan kualitas riset dari para peneliti UIN dengan komitmen yang kuat, dukungan yang memadai, serta kolaborasi yang sinergis.